Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Kami di sini ingin mempresentasikan tugas besar statistika. Kami beranggota dari saya sendiri dengan nama Muhammad Jidaski Pratama dengan NIM 109082500053 dan rekan saya bernama Bayu Satrio Siranovic Ibrahim dengan NIM 1090825047. Lalu ada Dengan, dengan saya Muhammad Altop 109082500105. Oke. Oke, yang pertama dari kita mulai ya guys. Yang pertama tuh dari head dan summary. Oke, kan kita udah pertama kan kita butuh aplikasi RStudio ya, biarin buat mengaplikasikannya. Nah, yang pertama sebelum itu kita kan ditugaskan untuk mencari atau menghitung ya tumbuhan atau hewan. Nah, kebetulan kami di sini memilih tumbuhan, dimana tumbuhannya itu daun mangga. Karena kami sudah menghitung semua dan mengukur tumbuhan daun mangga, jadi kurang lebih beginilah datanya ya guys. Dan kita lanjut ke bawah, yaitu bagian codingannya. Gimana sih cara manggilnya? Yang pertama head. Ya kita udah tahu head itu apa, yaitu kepala ya. Pertama, habis head buka tutup kurung, dan di dalamnya itu diisi dengan data kita atau yang data di atasnya bagiannya. Nah, data ini tuh dari mana sih cara bikinnya ya? Jelas pasti di Excel ya guys ya. Lalu ketika sudah tuh keluar tuh data-datanya, lalu kita summary, kita beri kesimpulan lah, kurang lebih itu sama kayak di atas kayak head gitu manggilnya. Oke. Selanjutnya ada kita ini menghitung panjang daunnya, bisa melihat hasil plotnya ya guys ya. Dari sini caranya rumusnya itu kita tulis dulu panjang daun sama dengan data kita, lalu habis itu jika sudah, jangan lupa di belakangnya kita kasih sentimeter ya biar jelas gitu ya. Dan lebar daun pun sama, jadi rumusnya panjang daun lebar daun itu harus semuanya ke input ya guys. Habis itu lalu kita masukkan head dan CBIN, baru ini yang mau di inputnya yaitu apa, panjang daun sama lebar daun. Habis itu kita masukin, nah keluar tuh dia. Habis sudah kita masukin, kita panggil plotnya yaitu panjang daun dan lebar daun. Lalu kita Xlab. Xlab tuh apa sih? Xlab tuh kayak biarin horizontal lah, dan nih ya Xlab tuh vertikal, kurang lebih begitu. Nah, jika sudah otomatis dia tuh akan keluar tuh di bagian plotnya di sebelah kanan. Kita bisa lihat sendiri bahwa plotnya tuh seperti ini ya kurang lebih ya. Lanjut kita ke ggplot. Sama guys, rumusnya guys, ggplot. Jangan lupa kita masukin data kita ya. Sudah masuk, tapi bedanya di sini ada sedikit yang berbeda. Mungkin lebih kali ya, banyak yang berbeda. Kayak ggplot dalam kurung data. Nah, di dalamnya lagi tuh kita kasih koma ice, kita manggil ice. Terus baru kita dalam kurung lagi x sama dengan, masukin rumusnya panjang daun, remuk x-nya ya guys ya. Terus y-nya kita masukin, ibarat kayak dikali lah ya, kurang lebih gitulah. Habis itu kita masukin rumus y-nya itu apa ya, yaitu lebar daun. Jika sudah, akan keluar tuh plus tuh gini nih. Kalau emang kalian udah plus gini, pasti kalian benar, insya Allah benar ya. Lalu jika sudah, kita bisa masukin atau manggil dengan mengetik geom strip point, yes, terus dalam kurung plus. Lanjut di bawahnya start strip smooth test dalam kurung. Nah, jika sudah, nah keluar tuh dia tuh kayak geom smooth pushing dan noise and formula sama dengan yx maksudnya. Nah, jika sudah, pasti kan kita pengen ini kan, pengen lihat hasilnya kan, pengen lihat hasil plotnya. Perbedaannya gini,
Kalau yang pertama tuh, nah titik-titik doang nih, kotaknya nih, panjang daun sama lebar daun. Nah kalau kita masukin ggplot, ini lebih terinci lagi, kayak ada garisnya, pokoknya lebih jelas lah, ibarat kayak ada sungai lah gitu di tengah-tengahnya gitu ya guys ya. Nah terus habis itu kita ke library, ya library kampus ya. Nah perpustakaan maksudnya mas. Nah habis itu kita masukin rumusnya seperti biasa, library terus mas. Habis itu kita masukin lm sama dengan data daun sesuai data ini ya guys, data yang kita punya ya, data file kita ya. Lalu kita masukin lm break sama dengan table. Nah jika sudah, di bawahnya jangan lupa kita bar plot, kita panggil plotnya guys, dan hasilnya seperti ini. Oke, lanjut. Lalu ada PD data daun. Kita sama ya. Di sini kita pengen cari plotnya guys ya. PD rumusnya sama dengan masukin nama file, lalu jangan lupa yang mau kita itu apa ya guys, lebar daunnya guys. Nah, terus di bawahnya sama kayak tadi PD break, bedanya tadi lm break ya guys. PD break sama dengan table. Lalu sama seperti biasa, jangan lupa panggil bar plotnya. Ya sudah, ya kurang lebih begini. Oke, selanjutnya kebetulan di sini saya dengan rekan-rekan tidak sendiri. Akhirnya untuk halaman yang ini bisa dilanjutkan dengan teman saya. Silakan. Siapa nih? Gua. Bayu, boleh silakan. Oke. Bayu. Jadi selanjutnya itu ada yang namanya PM data daun. Nah, PM itu apa sih? PM itu sebenarnya buat kita naro data kita itu di values ya. Bukan rumus tertentu sebenarnya, cuma nama lain aja biar namanya itu nggak kepanjangan gitu guys. Nah, lalu kita pakai pm.frag. pm.frag itu ya sama aja sebenarnya buat kita taruh di values ini ya, sama dengan table dalam kurung pm ya, ini yang ada di values. Terus selanjutnya kita panggil bar untuk bar plotnya. Karena kita udah ubah namanya menjadi pm.frag, jadi kita cukup masukin namanya itu pm.frag aja, nggak usah nama data yang kita buat di Excel ya teman-teman. Oke, next. Nah, di sini oke. Jadi setelah itu kita membuat yang namanya summary model. Kita ketikkan saja summary dalam kurung model. Nanti akan keluar call .2 lm bla 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 bla, residual .2 min bla 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 bla, koefisien bla 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 bla. Terus muncul juga significantnya, residual standar errornya, multiple R squared, F fantastiknya juga akan muncul ya teman-teman kalau kita masukkan summary dalam kurung model. Oke, next dan. Nah, jadi sebenarnya sebelum kita buat summary tadi ya teman-teman, kita itu harus masukin rumus model dulu. Biar apa? Biar pas kita panggil summary modelnya itu keluar. Kalau kita belum panggil modelnya, jadi summary modelnya itu nggak akan keluar atau akan error ya kalau kita nggak panggil dulu. Nah, nanti akan keluar seperti ini, callnya, koefisiennya. Nah, oke, next dan. Nah, setelah itu kita membuat X-hits data. X-hits itu apa sih sebenarnya? X-hits itu kayak sebuah diagram. Diagramnya itu kayak gini lah yang kayak digambar ya teman-teman. Kita masukin aja rumusnya X
kurang dari min itu sebenarnya nama lainnya sama dengan ya, pakai sama aja kayak sama dengan. Terus dalam kurung nama data kita, terus di absolute atau shift 4, terus kita masukin data yang ada yang kita sajikan. Misalnya nih kayak gini, absolute diagonal, kita ngambil yang diagonalnya ya teman-teman. Lalu kita masukin segments dalam kurung x0 sama dengan x absolute mids min 0,25. Lalu kita itu di koma. Kenapa sih di koma? Kan tadi depannya tanda kurung. Di koma itu supaya biar kita muncul tanda plus seperti ini ya teman-teman. Kalau kita langsung tutup kurung, otomatis nanti programnya akan berhenti. Nah, kenapa dikasih koma? Ya biar ada Jidan, tolong Jidan. Oke, maaf teman-teman, ini ada gangguan sedikit. Nah, biar muncul tanda plus seperti ini, biar programnya nggak langsung berhenti gitu. Kita masukin rumus seperti ini. Nah, nanti otomatis plotsnya akan seperti ini teman-teman. Oke, next. Nah, sama aja kayak yang sebelumnya, cuma di sini kita ngambilnya itu yang di bagian lebar daunnya teman-teman. Kalau tadi kan diagonalnya. Nah, sedangkan ini tuh kita ngambil di yang bagian lebar daun. Rumusnya masih sama seperti tadi, cuma kita masukinnya tuh beda. Yang kalau tadi absolute terus ngambil yang diagonal, kalau yang sekarang ini absolute terus lebar daun. Nah, plotsnya akan seperti ini, sama seperti tadi. Oke, next dan. Nah, yang ini juga masih sama ya. Sekarang cuma kalau yang ini tuh kita ngambilnya yang panjang daunnya. Kalau yang tadi diagonal terus lebar, sekarang panjangnya. Ya, rumusnya masih sama. Dan plotsnya sama bentuknya, cuma nanti diagramnya yang akan berubah gambarnya. Oke, next dan. Nah, terus kita setelah itu membuat codingan yang namanya itu pairs panel. Nah, pairs panel itu ya plotsnya nanti akan seperti ini gambarnya. Jadi kita masukkan rumusnya, yaitu kita benar. Pertama-tama kita itu manggil dari library-nya dulu teman-teman. Library dalam kurung size, terus enter. Nah, kan udah kepanggil nih. Kalau belum dipanggil library-nya biasanya error teman-teman ya, jadi kita harus panggil dulu nih si library-nya. Oke, terus kita masukin rumusnya pairs.panels dalam kurung data masuk ini ya, data kita, terus di koma. Kenapa nggak ditutup kurung? Ya kayak tadi, di koma biar programnya masih berlanjut, nggak langsung end program. Terus kita masukin method sama dengan kita pakainya yang person ya teman-teman. Terus kita masukin lagi hit scroll itu apa sih? Hit scroll itu sebenarnya color buat kita warnain diagram ini. Jadi setiap warna itu pasti kan ada kodenya masing-masing. Nah, kita masukin aja kodenya teman-teman. Nah, terus selanjutnya ada density, kita masukin true. Ellipse kita masukin true juga. Nah, nanti otomatis datanya kita akan terakhirnya itu nggak koma lagi ya teman-teman. Kita tutup kurung biar end program. Nah, otomatis nanti diagram plotsnya akan bergambar seperti ini. Oke, next dan. Next dan, itu sama aja dan. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya core plot.
Core plot itu gambarannya seperti ini teman-teman. Kotak-kotak sama aja, cuma bedanya itu tidak semenarik yang tadi ya. Hanya kotak-kotak seperti ini saja. Oke, kita masukin core plot dalam kurung core, kita masukin namanya. Oke, terus dalam kurung lagi, kurung buka, data kita, koma, method sama dengan masih sama, metodenya masih pakai person ya teman-teman. Tutup kurung, terus koma. Nah, di sini kita pakai number dot check sama dengan dot 9. Terus masukin lagi koma method. Nah, di sini kita metodenya pakai square juga. Terus koma close dot method. Jadi kita pakai method ini ada 1 2 3. Yang pertama ada person, terus square, terus word. Nah, terus seperti ini. Otomatis diagramnya akan muncul seperti ini teman-teman. Oke, next dan. Nah, terus selanjutnya ada yang namanya box plot. Bentar, yaudahlah. Box plot ini sama seperti yang lainnya, plot cuma namanya box plot dan gambarnya seperti ini. Kita masukin aja rumusnya. Box plot dalam kurung data kita, koma di koma ya, biar nggak end program teman-teman, biar muncul tanda plus seperti ini. Terus kita masukin call itu seperti tadi, yaitu warna. Terserah ini teman-teman mau warna apa gitu, cuma saya makanya itu di sini merah, hijau dan biru. Terus jangan lupa kita kasih tutup kurung biar end program. Udah selesai ya. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Oke. Dan teman-teman, makasih ya sebelumnya. Mohon maaf jika ada mungkin kurang jelas ya. Ya, itu dari kami ya, dari Didan, dari Bayu, dan dari Altaf. Mohon maaf, ataupun jangan kan salah atau gambar yang kurang jelas itu. Iya dah. Mohon maaf lah. Pokoknya dikit salah kita minta maaf itulah. Karena kita sama-sama masih Masih belajar ya teman-teman. hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, tolong ketik di kolom komentar. Langsung aja. Oke. Tolong ditanyakan sama Altop. Silakan. Ya boleh. Ya, intinya kalian kalau mau bertanya tentang artian harus statis ya. Itu silakan bertanya. Nah, bagian yang menjawab yaitu jelas saudara kita Muhammad Altop. Yoi, jelas. Karena dia menyediakan sebuah halaman untuk bertanya. Yoi. Jadi dia bisa menjawab harusnya. Ya. Oke. Jadi nggak ada yang bertanya nih kali ini. Oke, nggak ada yang bertanya kan? Oke, terima kasih. Nggak ada sih kayaknya. Makasih Kak. Oke, makasih. Thank you. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata atau pengertian yang kurang jelas, mohon dimaklumi ya. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiboy. Lanjut matiin Kiboy.